Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Triwahyuni dengan NIM 0556156669. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat EIRD atau Entity Relationship Diagram. Diagram ini dibuat untuk sistem kartu rencana studi. Baiklah, berikut adalah langkah-langkah yang akan kita buat. Oke, langkah pertama, saya akan menentukan entitas utama yang terlibat dalam sistem, yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, lanjut, dan KRS. Nah, yang kedua, saya menambahkan atribut untuk masing-masing entitas. Sebelumnya kita rapihin dulu ya. Oke, di sini contohnya atributnya adalah NIM, lalu sebelahnya nama, lalu alamat, dan tanggal lahir. Pada dosen kita juga tambahkan atribut ya. Di sini atribut dosen itu ada 3. Atribut ini diantaranya pertama itu NIP, yang kedua itu nama dosen, lalu di sini ada yang namanya jabatan. Di bagian mata kuliah kita juga akan kasih yang namanya atribut. Di sini ada 3 atribut. Di sini kita tulis kode mata kuliah. Yang kedua kita tulis SKS. Yang ketiga kita tulis nama mata kuliah. Lalu di KRS kita kasih 4 atribut. Di antaranya ada NIM, lalu di sini ada
nilai lanjut kode mata kuliah, juga di sini ada semester. Baik, jadi di sini aku akan bacain soalnya juga. Jadi di sini ada contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Setelah kita menyiapkan entitas dan atributnya, lalu kita mulai menggambar hubungan yang terjadi dalam sistem akademiknya. Pertama, ini kita akan menyambungkan mahasiswa ke KRS. Jadi ini kenapa aku gabungin mahasiswa ke KRS, karena KRS itu kan isinya kartu rencana studi yang isinya tuh dokumen-dokumen dari SKS yang akan diambil oleh mahasiswa sesuai dengan soal yang kita baca tadi. Untuk menghubungkan antara dosen dan mata kuliah, di sini kita akan membuat relationship-nya antara kedua tersebut. Untuk menyambungkannya, di sini kita tulis mengajar karena dosen mengajar satu mata kuliah. Satu dosen, satu mata kuliah. Selanjutnya, pada KRS kita juga akan membuat relationship untuk ke mata kuliahnya. Karena KRS itu kan kartu dari mahasiswa, masing-masing mahasiswa. Jadi untuk mengakses ke mata kuliah kita akan membuat relationnya antara KRS dengan mata kuliah. Di sini kita tulisnya berisi ya. Selanjutnya yang terakhir di sini aku bakalan kasih angka sama. Jadi terakhir aku bakalan kasih angka dan juga huruf-huruf yang dimana ini tuh punya fungsinya. Nanti aku jelasin. Pertama ini salah tulis ya. Pertama itu harusnya PK atau disebutnya primary key, yaitu kunci utama dari sebuah entitas. Fungsinya sebagai identitas unik, nggak boleh kosong, nggak boleh sama dengan data lainnya. Terus di bagian sini aku bakal tulis 1 ya. Di sini aku tulis 1 karena dia itu cuman punya hubungan antara dua entitas, itu hanya boleh satu sisi saja. Lalu di bagian sini huruf N menunjukkan kardinalitas
atau kebalikannya dari satu, berarti banyak atau lebih dari satu. Nah, yang di bagian NIM ini aku tulis FK atau foreign key, yang dimana itu kunci dari setiap mahasiswa, yaitu NIM-nya setiap mahasiswa. Untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lain, nilainya juga berasal dari primary key, entitas lain. Nah, di bagian kode mata kuliah kita juga sama. Di sini kita tulis FK. Nah, di bagian ini aku bakalan juga tulis N, karena yang tadi udah aku jelasin kenapa N di sini. Setiap KRS pasti dia itu mencakup banyak mata kuliah yang isinya. Pokoknya setiap yang aku tandain itu fungsinya sama yang tadi aku jelasin. Jadi tinggal aku tambahin aja sesuai dengan yang di soal yang diminta. Di bagian bawahnya kalian bisa tambahkan keterangannya supaya lebih jelas ya, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, asal kita paham. Oke? Nah, ini udah jadi ya semuanya. Oke, segitu video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aku kasih keterangan supaya jelas di bawahnya, tapi kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa kayaknya, selagi kita paham ya. Tapi aku di sini bakalan pakai ya.